warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita masih melakukan pembelajaran lewat daring. Pada kemarin kita sudah menyelesaikan tema 1 dan pada kali ini kita akan mempelajari tema 2, pembelajaran 1, subtema 1 tentang sumber energi. Ayo anak-anak, apakah kalian tahu energi itu apa? Nah, energi itu adalah segala kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, itu yang dinamakan dengan energi. Macam-macam bentuk energi itu bisa bermacam-macam. Yang pertama yaitu energi potensial, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi otot, energi cahaya, energi bunyi, energi kimia, dan energi nuklir. Nah, sumber energi berdasarkan sumber energi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui atau bila dipakai tidak habis, dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya yaitu hewan dan tumbuhan, dan misalnya juga panas matahari. Kalian tahu kegunaan matahari itu apa aja? Betul, yang pertama adalah sebagai vitamin E untuk pembentukan tulang. Dan matahari juga membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Nah, salah satu yang dibutuhkan tumbuhan untuk dapat melakukan fotosintesis adalah matahari. Nah, setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk energi, kalian bisa dapat memberikan dari suatu bacaan itu ada gagasan pokok dan gagasan utama. Nah, sekarang kalian tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama yaitu 1. Bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan ciri-ciri kalimat penjelas yaitu 1. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya setelah kalimat utama, kalimat penjelas, itu juga ada gagasan pendukung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama 1, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Dan yang keempat, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Kalian bisa buka buku di halaman 7, itu ada kisah si bunga matahari. Kalian bisa mencari gagasan utamanya dan gagasan penjelasnya. Selanjutnya, semakin berkembang zaman, kebutuhan manusia semakin mengalami peningkatan dan sumber daya alam dan pemanfaatnya sangat perlu diperhatikan penggunaannya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam? Yaitu sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, sumber daya alam dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu 2, sumber daya alam biotik dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam biotik juga dibedakan menjadi 2, sumber daya alam yang berasal dari hewan atau binatang. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan produsen. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yaitu seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang.
Sedangkan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 4, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, sumber daya waktu. Selanjutnya, berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya itu juga ada 3. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi, sumber daya alam ekonomis, dan sumber daya alam non-ekonomis. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya itu juga dibedakan menjadi 2, sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan sedangkan berdasarkan lokasinya juga dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam akuantik dan sumber daya alam terestrial. Kali ini Bu Guru sudah menjelaskan materi tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, berarti kalian harus menyiapkan pulpen dan buku. Kemudian Bu Guru akan memberikan pertanyaan 3. Kalian bisa diskusikan ke teman-teman. Kalian berdiskusi dengan 5 teman kalian. Yang pertama, jangan lupa ya dicatat. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. Bagaimana sifat energi? Pertanyaan yang kedua, apa nama ilmiah untuk bunga matahari dari bacaan yang kalian telah baca pada halaman 7? Kemudian selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu manakah kalimat utama dan pada paragraf pertama bacaan di halaman 12? Bu Guru kasih waktu selama 15 menit. Kemudian kalian bisa memberikan jawaban kalian dan datang ke sekolah. Setelah pembelajaran ini, Bu Guru harap kalian bisa lebih mengerti tentang apa itu macam-macam energi dan sumber energi. Karena waktunya sudah habis, maka pelajaran ini ditutup. Jangan lupa pesan Bu Guru, yaitu tetap mematuhi protokol dengan mematuhi 3M. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.